Menjelang masa pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2017, pendukung Ahok yang tergabung dalam Teman Ahok menggelar acara Teman Ahok Fair. Acara bertajuk 1 juta KTP, 1 juta harapan ini digelar untuk mencapai target 1 juta KTP bagi Ahok. Hingga saat ini 900.000 KTP pendukung Ahok sudah terkumpul yang berarti sudah melebihi jumlah minimal dari KPU yaitu 523.000 KTP. Hasil survei terbaru dari beberapa lembaga survei seperti Cyrus Network dan Sinergi Data Indonesia, dukungan publik atau elektabilitas terhadap Ahok hingga saat ini masih dominan di antara seluruh bakal calon lain dengan persentase di atas 50%. Teman Ahok Fair, acara yang diselenggarakan oleh Teman Ahok ini adalah untuk mensosialisasikan visi dan misi mereka dalam mendukung Basuki Cahayapurnama pada Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen. Di sini kompetisi mau diselamatkan Pak Ahok dan Pak Heru lolos verifikasi calon independen. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari acara Teman Ahok Fair, kita sudah terhubung dengan reporter Tria Nisha langsung dari Hall B Gudang Sarinah Ecosystem. Nisha, bagaimana antusiasme pengunjung dalam acara Teman Ahok Fair ini? Ya, Rory, semakin sore acara Teman Ahok Fair yang digelar di kawasan Pancoran ini semakin ramai. Tadi di pintu-pintu tiket atau di tiket box sudah mulai sepi pada sore hari ini karena para penonton atau warga Jakarta yang datang ke Teman Ahok Fair ini sudah mulai masuk ke dalam venue dan mereka ini menyaksikan acara, menyaksikan band-band dan juga penyanyi-penyanyi Indonesia yang datang untuk meramaikan Teman Ahok Fair pada sore hari ini. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Mas Singgi, ini salah satu pendiri Teman Ahok sekaligus inisiator acara Teman Ahok Fair. Selamat sore Mas Singgi. Sore. Mas Singgi, ini pada hari ini ada acara Teman Ahok, sebenarnya tujuannya apa sih Teman Ahok Fair ya? Yang paling penting itu penggalangan dana dan penggalangan dukungan. Kalau penggalangan dana kita butuh dana yang nggak sedikit. Jadi Teman Ahok itu ketika sudah mengumpulkan 1 juta KTP bukan cuma selesai sampai situ. Ada proses administrasi yang diminta oleh KPU. Jadi kita harus memenuhi itu dengan anggaran yang cukup besar sekali. Makanya kita bikin crowdfunding untuk mengumpulkan dana tersebut. Dan yang pasti kalau untuk penggalangan dukungan kan sudah 900.000 hari ini. Kita kepenginnya lebih cepat 1 juta KTP bahkan lebih dari itu. Karena ini kan temanya 1 juta KTP, 1 juta harapan, dan sekarang sudah berapa? Sudah 900.000 KTP per hari ini. 900.000 KTP per hari ini dan berarti sudah semakin mendekati 1 juta begitu? Ya, kita berharap dalam waktu seminggu atau 2 minggu ke depan kita sudah memenuhi 1 juta KTP. Nah, ini kan ada penggalangan dana. Penggalangan dana itu dari mana sih? Ya, kita yang pertama mereka datang itu, masyarakat itu harus beli tiket. Tiketnya 35.000. Terus kalau ini sponsorship dan booth itu harus bayar mereka. Oh, jadi bayar tiket tadi 35.000 untuk masuk ke sini dan itu yang dijadikan dana untuk disumbangkan? Iya, betul. Itu yang menjadi dana kita untuk proses administrasi nanti. Lalu kemudian setelah ini nanti sudah sampai misalnya sampai 1 juta begitu, amin. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan Teman Ahok? Yang pertama menyelesaikan proses administrasi. Yang kedua adalah pendaftaran. Setelah itu baru kita kalau kita tunjuk menjadi tim kampanye, Teman Ahok siap. Jadi kita sudah siap sekali untuk menjadi tim kampanye. Ngomong-ngomong terkait dengan digelarnya acara ini Teman Ahok Fair, ada nggak sih obrolan dengan Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama? Kalau obrolan kita sudah mengirim undangan langsung ke beliau. Kita minta beliau untuk hadir dan beliau akan hadir. Tapi jadwalnya beliau yang menentukan, tapi mudah-mudahan beliau akan hadir ke sini. Jadi beliau sempat mengatakan akan hadir gitu ya? Akan hadir dan dipastikan hadir. Dipastikan hadir hari ini? Saya belum bisa kasih kabar karena itu kabar dari Pak Ahok langsung. Jadi kami menunggu aja semuanya. Baik, terima kasih banyak Mas Singgi. Selamat sore, selamat kembali menyaksikan ini ya acaranya. Karena masih banyak sekali ya, pemirsa, masih banyak sekali artis atau penyanyi ataupun band yang akan tampil di Teman Ahok Fair ini. Seperti tadi ada Project Pop, kemudian ada J-Flow, dan nanti juga akan ada Iis Dahlia, ada Sore, ada Mocha, dan juga Vlog, dan masih banyak lagi. Memang Teman Ahok Fair ini digelar untuk menggalang dana dan juga dukungan bagi para warga Jakarta, baik itu pendukung Ahok ataupun yang belum mendukung Ahok, dan itu meyakinkan para warga Jakarta yang belum mendukung Ahok supaya mengetahui bagaimana visi misi Ahok dan apakah menilai sendiri, mereka bisa menilai sendiri nantinya apakah Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini mampu atau pantas untuk
kembali atau tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI 2017 mendatang. Dan saya akan kembali menyaksikan teman Ahok Fair. Untuk sementara demikian, Rory kembali ke Anda di studio. Terima kasih Trianisha laporannya dari Gudang Sarinah Ekosistem di Jakarta. Pemirsa, Gerindra dan PDIP mulai membangun komunikasi intensif dan menegaskan tidak akan mendukung calon independen dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Langkah dua partai besar ini tidak terlalu dirisaukan oleh calon petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sekretaris. Kurang dari setahun jelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, konstelasi politik yang melibatkan partai politik semakin dinamis. Gerindra dan PDIP adalah dua partai yang mulai menyamakan langkah untuk persiapan pemilihan orang nomor satu di ibu kota. Meski belum sampai pada kesepakatan bersama untuk mengusung atau mendukung calon tertentu, namun pertemuan antara Gerindra dan PDIP Selasa kemarin sepakat untuk tidak mendukung calon yang maju melalui jalur independen. Calon petahana yang maju melalui jalur independen Basuki Cahayapurnama tak terlalu mempersoalkan kemungkinan koalisi kedua partai tersebut. Saya memilih rela dikalahkan Anda, asal tidak dihilangkan kepercayaan orang yang memberi KTP buat saya. Apa nggak cukup statement saya seperti ini? Saya tidak pernah takut kalah. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan. Itu aja. Kalau Anda begitu hebat, pasti ngalahkan saya, ya silakan kalahkan. Saya akan siapkan semua sedemikian rupa. Sampai Oktober 2017, siapapun yang jadi, asalnya berniat baik, nawaitunya baik, pasti Jakarta akan berjalan dengan baik. Pengamat politik menilai manuver yang tengah dilakukan oleh Partai Gerindra dan PDIP adalah membentuk poros untuk melawan kekuatan Ahok. Kita baca dari pertemuan itu adalah momentum Pilkada DKI. Ya. Di Pilkada DKI itu Gerindra dan PDIP punya motivasi yang sama untuk mencalonkan lawan yang mungkin bisa menghadapi petahana Ahok, ya. Karena baik Gerindra maupun PDIP kan secara politik, ya, itu dua-duanya dikecewakan oleh Ahok. Saat ini baik PDIP maupun Gerindra belum memutuskan siapa calon gubernur yang akan mereka usung di Pilkada DKI 2017 mendatang. Dalam proses penjaringan, PDIP baru mengeluarkan 34 nama yang akan disaring ke tahap selanjutnya. Sementara itu, Partai Gerindra telah mengkerucutkan calon gubernur mereka dari proses penjaringan menjadi 3 nama, yaitu Syafri Samsudin, Sandiaga Uno, dan Yusril Ihza Mahendra. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Para pendukung Ahok terus berupaya mengumpulkan dana dan kartu tanda penduduk untuk mengusung Basuki Cahayapurnama lewat event Teman Ahok Fair. Tim sukses Gubernur Jakarta petahana itu menargetkan dapat mengumpulkan dana senilai 1,4 miliar rupiah yang akan digunakan untuk mendanai pelengkapan syarat administrasi mendaftarkan Ahok melalui jalur independen. Lalu apakah target ini dapat tercapai? Langsung kita bergabung dengan Pramadika Samudra dan juru kamera Rangga Samudra yang saat ini berada di ajang Teman Ahok Fair di Gudang Sarinah Pancoran, Jakarta Selatan. Iya, Pram, bagaimana kemeriahan hari kedua pelaksanaan Teman Ahok Fair ini? Ya, baik Carlos dan juga pemirsa, kemeriahan Teman Ahok Fair di hari kedua ini tidak kalah meriah jika dibandingkan dengan hari pertama. Ini bisa terlihat dari banyaknya pengunjung ataupun teman Ahok yang sudah datang ke acara meskipun acara baru saja dimulai. Pantauan kami sejak pukul 9:30 tadi memang sudah banyak teman Ahok yang berdatangan ke sini untuk memberikan dukungan ataupun untuk mendaftarkan KTP mereka di booth pendaftaran KTP yang tersedia di dalam acara ini. Dan di Teman Ahok Fair ini juga terdapat sekitar 86 booth yang terdiri dari 26 booth kuliner yang ada di luar areal gedung. Sementara untuk dalam areal gedung sendiri terdapat sekitar 60 booth yang terdiri dari non kuliner, diantaranya mulai dari karya seni, merchandise, furniture, dan bahkan hingga ke otomotif dan hingga ke perumahan. Dan dari pantauan kami memang sejak tadi booth Teman Ahok Fair sudah dipenuhi oleh warga yang ingin memberikan KTP-nya untuk sebagai dukungan kepada Ahok dan Heru untuk maju ke dalam Pilgub 2017. Dan dengan adanya acara ini semakin memantapkan calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama untuk maju melalui independen dan meyakini dirinya bahwa target 1 juta KTP akan terpenuhi nantinya. Carlos.
Informasi terakhir sudah terkumpul 900.000 KTP untuk Ahok dan Heru. Apakah kemudian ada sisa lagi 100.000 ini bisa dicapai dalam teman Ahok Fair ini? Ya, benar sekali. Memang dari informasi di lapangan kemarin rilis terakhir KTP sudah mencapai angka 900.000. Namun untuk mengetahui jumlah pastinya dan juga untuk mengetahui informasi lainnya, saat ini sudah bersama saya juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuning Tias. Selamat siang Mbak Amelia. Mbak Amelia, bisa dijelaskan hingga saat ini sudah ada berapa KTP yang terkumpul, Mbak? Sejauh ini yang sudah terkumpul per hari Jumat kemarin itu sudah sampai ke angka 900.282 ya. Jadi kalau dilihat dari syarat minimalnya sebetulnya sudah lebih dari cukup karena kan syarat minimalnya 532. Tapi kan kami tetap berkomitmen untuk menggenapkan di angka 1 juta dukungan karena buat kami kalau bisa mendukung Pak Ahok dengan jumlah yang maksimal, kenapa kami harus berhenti di jumlah minimal semacam itu. Jadi hari ini kita tetap buka booth untuk penggalangan dukungan KTP. Di mal-mal di Jakarta juga tetap akan buka booth juga. Posko-poskonya tetap jalan. Antusiasme warga sendiri bagaimana Mbak hari ini terkait dengan dukungan daftar KTP? Antusiasme masyarakat sangat tinggi ya. Terbukti di hari kemarin, di hari pertama itu kita bisa mendatangkan lebih dari 3.000 pengunjung. Dan saat ini pun juga demikian. Open gate jam 10, tapi dari jam setengah 10 udah banyak banget yang masuk. Bahkan sudah ada beberapa yang mengisi KTP dukungan gitu. Berarti untuk target 1 juta pendukung KTP itu kapan kira-kira? Ya. Kalau untuk target 1 juta KTP dukungan itu, target kita adalah akhir Juni ya. Sebenarnya awalnya kan target kita pengennya akhir Mei. Tapi kan karena ada 1 dan 2 hal, jadinya kita mundur nih akhir Juni. Karena kan memang kalau untuk penyerahannya sendiri itu awal Agustus. Jadi kita masih punya banyak waktu. Kita masih bisa menggenapkan dukungan itu sampai 1 juta. Jadi maksudnya dalam kesempatan ini saya juga pengen share ke masyarakat yang belum isi dukungan untuk segera mengisi dukungan, terutama di teman Ahok Fair gitu. Acara ini selain menggalang dukungan juga menggalang dana untuk bantuan politik di verifikasi nanti ya. Sejauh ini sudah ada berapa dana yang terkumpul, Mbak? Kalau dari pemasukan dari event sendiri adalah 1,4 M, tapi itu belum dikurangi dari biaya produksi. Jadi memang betul acara teman Ahok Fair ini memang dibentuk untuk menggalang dana. Karena kan kita tahu teman Ahok sendiri dari setahun berjalan ini kan memiliki kebijakan soal keuangan yang sangat ketat. Jadi kami memang kalau untuk uang cash kami hanya terima dalam penjualan merchandise. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu memang kami tidak bisa selamanya untuk di merchandise aja karena memang ada beberapa keterbatasan terutama dalam biaya produksi. Makanya untuk me-lift up dana yang masuk itu kita membuat acara kreatif yaitu dengan teman Ahok Fair. Di sini kan kita bisa menjual booth, kita juga bisa menjual tiket, terus juga dengan sponsorship gitu. Dan itu pun juga transparan gitu. Kita publish semua logo-logo sponsorship yang masuk, terus juga booth-boothnya bisa masyarakat bisa lihat sendiri dan dari dukungan tiket juga kita kan publish gitu berapa jumlah tiket yang sudah terkumpul di teman Ahok gitu. Berarti nanti ketika dana sudah terkumpul, ada target dana terkumpul, Mbak? Ya, target dana terkumpul itu betul, kita sudah masuk ke angka 1,4 itu sudah terkumpul. Cuman maksudnya kita belum dapat hitung-hitungan untuk dikurangnya biaya produksinya berapa gitu. Nah, setelah ada ditemukan angka dan juga keuntungan, akan digunakan untuk apa nanti, Mbak, biaya tersebut, Mbak? Kalau misalnya dananya digunakan untuk apa, kan kita tahu sendiri pengumpulan KTP itu baru tahap 1 kalau berdasarkan PKPU nomor 9 tahun 2015. Habis itu kita masih harus menyediakan soft file dari 1 juta KTP dukungan, terus juga harus menggandakan per kelurahan, dan juga kita tetap harus mengamankan verifikasi faktual gitu. Jadi kita berharap dana yang masuk ini bisa kita pergunakan untuk menambah SDM, menambah logistik dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin terus-menerus orang-orang yang bergabung di teman Ahok hanya sekedar kita ucapkan terima kasih gitu. Ini kita kembali lagi ke acara ya, Mbak ya. Nah, acara ini kan sangat meriah ya, didukung dengan puluhan artis dan juga banyak sekali booth-booth di sini. Nah, dananya ini dari mana sih, Mbak, sebenarnya, dan berapa produksi dari acara ini sendiri, Mbak? Biaya produksinya sendiri kurang lebih sekitar 600 juta, itu pun dana patungan. Jadi 350-nya kurang lebih ya, itu dari hasil penjualan merchandise yang kemarin. Sisanya itu kita dibantu oleh Star Seven. Jadi Star Seven ini adalah pihak I.O. yang membantu terselenggaranya acara teman Ahok Fair ini. Dan ini baru acara pertama. Setelah acara ini aja beberapa I.O. juga sudah mengontak kita untuk kenapa nggak bikin acara lagi, tapi kita masih endapkan dulu karena kan kita juga mengukur diri ya, dan juga mengukur waktu bisa nggak kita bikin acara lagi semacam ini gitu. Kalau dilihat dari artis-artisnya sendiri ini kan banyak ya, Mbak ya. Dari kemarin ada Project Pop, artis nasional bahkan ya. Nah, hari ini juga ada Moka nantinya. Nah, pembayaran mereka itu sebenarnya bagaimana sih? Apakah mereka datang ke sini dengan cuma-cuma ataukah justru ada bayaran kayak profesional seperti itu?
Untuk artis sendiri kita mengucapkan terima kasih banget ya, karena beberapa artis juga banyak yang bekerja sama dengan baik dengan kita, karena kan memang kalau misalnya dengan harga komersil tentu mungkin nggak seberapa gitu, tapi kita tetap maksudnya kita juga tahu kalau misalnya kru artis kan banyak, terus juga mereka kan kita juga menghargai apresiasi dari karya mereka gitu, jadi tetap ada biaya yang kita berikan kepada artis gitu. Cuman mungkin kalau dari artis-artis ini banyak yang membantu dengan misalnya kan kita kan mepet juga nih, pasti kan harusnya booking fee-nya gede gitu, tapi kita nggak segede itu gitu. Terkait dengan komunikasi dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama, seperti apa dari teman Ahok sendiri? Dan apakah nanti akan datang Pak Ahok itu sendiri? Sejauh ini komunikasi dengan Pak Ahok terbatas ya, kita tapi selalu dibantu dengan keberadaan media gitu. Bahkan untuk kedatangan di acara ini pun kita juga dijembatani sama media. Sejauh ini sih konfirmasi dari Pak Ahok akan datang hari ini. Bahkan bentuk acaranya katanya Pak Ahok mau stand up komedi gitu. Cuman kalau dari jamnya jam berapa kita masih rahasiakan. Jadi kita tunggu teman-teman untuk segera hadir ke Gedung Sarinah Pancoran supaya bisa menyaksikan dan menyambut Pak Ahok gitu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Amelia. Ya, demikian tadi wawancara kami dengan juru bicara teman Ahok, Amelia Ayuning Tias, di mana memang diharapkan para warga yang belum menyerahkan KTP dukungannya untuk mendukung Basuki Cahayapurnama dan juga Heru maju ke dalam Pilgub 2017 untuk segera datang ke acara ini di Gudang Sarinah Pancoran, di mana selain Anda dapat menikmati acara yang sudah disuguhkan, mulai dari karya seni bahkan pentas seni, nantinya juga Anda akan bisa bertemu langsung dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan melakukan stand up komedi di acara ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio. Carlos Michael. Ya, jelang Pilkada 2017 Jakarta sudah hampir 1 juta dukungan untuk Ahok dan Heru dan semakin membuka peluang untuk petahana maju melalui jalur independen. Terima kasih.